Yang terhormat Rektor IPB, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan anggota Senat IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, para wakil rektor, dekan, dan pejabat struktural IPB, kolega para dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa dan alumni, keluarga tercinta, dan segenap undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini untuk mengikuti orasi ilmiah di penghujung tahun 2013 sebagai penutup rangkaian kegiatan 50 tahun IPB. Dalam suasana yang penuh hikmat ini, izinkan saya sebagai guru besar tetap pada Fakultas Pertanian IPB menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Pekarangan Kampung untuk Konservasi Agrobiodiversitas dalam Mendukung Penganekaragaman dan Ketahanan Pangan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, permasalahan pangan di Indonesia merupakan tantangan yang masih perlu dicari solusinya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai 242 juta jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,49%. Diperkirakan pada 100 tahun Indonesia merdeka, populasi akan mencapai 450 juta jiwa. Hal ini merupakan tantangan untuk mencapai ketahanan pangan, keamanan pangan, dan kedaulatan pangan. Pembangunan kota baru serta infrastrukturnya seringkali mengorbankan lahan pertanian. Di lain pihak, pada setiap pembangunan perumahan dengan pengembangan sistem horizontal, maka pada setiap unit rumah selalu dirancang agar memiliki ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai pekarangan. Oleh karena itu, sekecil apapun jumlah pekarangan selalu bertambah sehingga total luasannya pun akan bertambah. Berdasarkan data BPS tahun 2000, terdapat lebih dari 5 juta hektar pekarangan di Indonesia dan kurang lebih 1,7 juta hektar ada di Pulau Jawa. Dan 10 tahun kemudian, pada 2010, total luas pekarangan di Indonesia bertambah menjadi hampir 2 kali lipat, 10,3 juta hektar. Secara keseluruhan di Indonesia, 40% rumah tangga memiliki pekarangan lebih kecil 100 meter persegi. 25% berkisar 100 sampai 200 meter persegi. 11,7% mempunyai 200 sampai 300 meter persegi dan 22,7% memiliki lebih dari 300 meter persegi. Tabel ini memperlihatkan distribusi luas pekarangan di Pulau Jawa yang memang rata-rata berukuran sempit. Kajian pekarangan telah saya tekuni sejak tahun 90-an. Saya telah menyusun roadmap selama 25 tahun seperti yang Bapak Ibu lihat di slide ini. Riset pekarangan sebagai praktek sistem agroforestry telah saya lakukan sejak tahun 1995 saat saya memulai studi program doktor di Okayama University, Jepang. Penelitian kerjasama GSPS dan DIKTI melalui RUBRD tahun 98 sampai 2008, juga riset pekarangan lebih intensif dengan Rural Development Institute dari Seattle, Amerika pada tahun 2006-2007. Riset dari DIKTI melalui hibah penelitian tim pasca sarjana, hibah kompetensi, serta hibah kompetisi penelitian sekitar tahun 2006 sampai 2010, juga bersama ICRAF dan SIDA dapat dukungan dana riset sejak tahun 2005 telah memacu penelitian agroforestry pekarangan ini. Saat ini, riset dilakukan bersama ITI Zurich, RIN, Kyoto,
dan SUZA, State University of Tanzania, dan BOPTN IPB. Bahkan, sistem agroforestry tradisional pekarangan, kebun campuran, talun, sawah tegalan pada lanskap kampung saat ini sedang saya petakan di 5 provinsi melalui FAO yang akan diusulkan menjadi Globally Important Agriculture Heritage System. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai lahan yang berada di sekitar rumah, dengan batas pemilikan yang jelas, pekarangan merupakan lanskap yang berpotensi sebagai salah satu lahan untuk praktek agroforestry dan mampu memberikan jasa lanskap. Selain untuk produksi pertanian, juga mengkonservasi keanekaragaman hayati pertanian, tanaman, hewan, ternak, dan ikan. Beragam strata tanaman dalam pekarangan dapat memanen energi matahari, menyerap karbon secara efektif, melindungi tata tanah, tata air, dan tata udara, serta memberikan keindahan dan kenyamanan lingkungan setempat. Pemberdayaan pekarangan yang didasari oleh kearifan lokal, budaya lokal, serta pengetahuan ekologi setempat diperkirakan dapat diandalkan sebagai lahan fungsional yang produktif baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara subsisten maupun berskala komersial. Jika praktek agroforestry di pekarangan diberdayakan sebagai usaha tani, maka berpeluang sebagai usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Praktek agroforestry di pekarangan memiliki potensi skala ekonomis apabila digalakkan sebagai usaha, digalakkan usaha-usaha penyuluhan dan didukung sistem koperasi yang baik dalam penentuan komoditas unggulan sesuai dengan kondisi lahan dan agroklimatnya. Hadirin yang saya muliakan, pekarangan yang berkelanjutan diperlihatkan berdasarkan hubungan antara ranah wilayah biofisik atau agroekologis dan sosial ekonomi budaya. Dengan memperhatikan kesamaan kedua ranah tersebut, secara ideal, pekarangan yang berkelanjutan dalam bioregion dapat mencerminkan suatu sistem lahan yang dapat memberi kemandirian masyarakat dalam perbanyakannya, pemenuhan bahan pangan, bahan pakan, sandang, dan papan, serta pengelolaannya. 4 fungsi dasar pekarangan. Pertama, produksi secara subsisten seperti sumbangan tanaman pangan. Kedua, pekarangan dapat menghasilkan produk komersial dan dapat dijadikan sebagai tambahan pendapatan. Ketiga, pekarangan mempunyai fungsi sosial budaya. Dan keempat, pekarangan memiliki fungsi ekologis, biofisik, lingkungan. Keberlanjutan pekarangan bisa dilihat dari struktur elemen maupun fungsi serta filosofinya, yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ukuran atau luas, tata ruang, keragaman struktur horizontal, dan keragaman struktur vertikal tanaman dalam pekarangan. Ukuran pekarangan, saya telah mengelompokkannya menjadi 4, yaitu pekarangan sempit dengan lahan kurang dari 120 meter persegi, pekarangan sedang antara 120 hingga 400 meter persegi, pekarangan besar 400 sampai 1000 meter persegi, lebih dari 1000 meter persegi disebut sebagai pekarangan sangat luas. Untuk terjaminnya proses produksi secara biofisik ekologis, saya dengan disertasi doktor saya telah menemukan the critical minimum size of pekarangan, yaitu seluas 100 meter persegi. Hal ini didasarkan pada ukuran minimal yang dapat menyediakan tempat bagi 5 strata tanaman sebagai keragaman vertikal dan 8 jenis kegunaan tanaman sebagai keragaman horizontal. Tentang tata ruang pekarangan, hal ini penting dalam menentukan peruntukan fungsinya. Tanaman tertentu ditanam pada bagian pekarangan sesuai dengan efisiensi, waktu, dan tenaga. Setiap orang memiliki nama dan peruntukan yang khas. Misalnya, di Sunda, suku bangsa Sunda di Jawa Barat menamakan halaman depan disebut dengan buruan. Halaman samping disebut dengan